Selamat siang teman-teman. Di sini ada gardan, ya, ada gardan yang dibongkar dari kendaraan itu, Canter, Call diesel Canter. Dan di video kali ini itu saya akan menjelaskan atau memberi sedikit pengetahuan tentang mitos atau fakta, gitu kan, ceritanya itu mitos atau fakta. Untuk di kalangan masyarakat atau di kalangan para sopir yang menggunakan truk, entah itu call diesel ataupun kendaraan-kendaraan yang lain, kadang saya waktu berbicara kepada customer, kita tanya-tanya saat kendaraan servis, Pak, oli gardanya ini sudah 30.000, apakah enggak diganti sekalian ataupun enggak diganti, gitu kan, karena memang untuk waktu penggantiannya sudah waktunya, gitu kan. Padahal ini kendaraan masih gratis, itu gratis loh, enggak bayar untuk olinya. Dan bilangnya ada yang gini, enggak Mas, kita oli gardenya kita nggak ganti, kita bawa pulang aja. Nanti kalau diganti, bilangnya itu gardenya bisa bengung, gardenya bisa bunyi. Terus saya gantinya lebih lama aja Mas, nanti takutnya bunyi gitu. Itu yang pertama. Terus ada yang lagi, oli gardan ini ditambah dengan pisang. Buah pisang itu loh. Jadi saat mengganti oli itu ditambahi buah pisang. Itu terus lagi ditambahi grease atau cototan. Tujuannya dia takut bunyi gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa untuk tindakan-tindakan atau pemikiran seperti itu kalau menurut teori yang saya dapat sesuai dengan rekomendasi pabrik, ATPM ataupun sesuai teori yang saya dapatkan, itu untuk pemikiran seperti itu salah ya teman-teman ya. Itu salah. Salahnya kenapa? Salahnya kalau contohnya mobil ini nggak diganti lama, otomatis dia akan kemakan ya. Kalau kita pikir otomatis akan kemakan juga gitu kan. Karena gardan ini kan bekerja sangat berat, apalagi pada kendaraan komersial yang notabene dia berjalan itu untuk membawa muatan yang kadang-kadang muatan itu sendiri melebihi tonase gitu kan, melebihi standar yang telah ditentukan. Otomatis dia juga akan membutuhkan gesekan yang besar pula untuk pada gigi-gigi ring gear itu dan pinion itu, dan juga lakar-lakarnya atau bearing-bearingnya. Nah, fungsi daripada oli itu sendiri, kita tahu bahwa oli ini memiliki dua elemen. Yang pertama dia terbuat dari bahan dasar minyak bumi, yang kedua adalah bahan sintetik. Kalau oli juga pasti memiliki umur ya teman-teman, umur. Kalau oli ini umurnya sudah melewati batas, otomatis sifat sintetiknya atau sifat dari oli untuk melumasi gigi-gigi yang bersinggungan atau bearing-bearing yang bersinggungan, dia akan berkurang, gitu kan. Kalau lama kelamaan itu tidak diganti olinya, otomatis kekuatan tadi daripada oli juga hilang, sehingga mengakibatkan apa ya, seperti ini. Laker ini bersinggungan meskipun ada olinya, tapi tetap dia serasa besi sama besi yang bergesekan. Jadi dia akan mengelupas atau akan rusak lama kelamaan gigi ini. Karena apa? Karena sifat daripada oli ini atau kekuatan dari oli ini sudah berkurang, sudah hilang kalau tidak diganti sebagaimana mestinya. Diganti diganti dengan
waktu yang lama, takut bengong. Nah, itu justru awal dari mula terjadinya kerusakan, yaitu tidak diganti secara berkala, secara sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan gitu kan. Kalau dia rutin setiap 30.000 kali ganti, setiap 30.000 ganti, insya Allah laker ini akan tetap bagus dan juga gigi umurnya akan lebih panjang. Seperti itu. Karena apa? Karena kalau olinya sifatnya atau kekuatannya sudah mulai habis kan tetap diganti dengan oli yang baru lagi, otomatis akan memiliki sifat untuk melindungi dari gesekan-gesekan dari gigi antar gigi, dari laker dengan komnya. Dia itu akan melindungi daripada gigi-gigi ini, dan untuk umur dari gardan atau diferensial ini dia akan lebih panjang, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi mungkin untuk ilmu-ilmu lama ataupun paradigma ataupun pemikiran-pemikiran yang salah itu memang harus sedikit demi sedikit kita rubah ya, untuk kita edukasi kepada para driver, kepada para pemilik kendaraan ataupun pengurus-pengurus kendaraan. Ini sedikit-sedikit ya saya informasikan, Pak sebaiknya atau Bu sebaiknya itu begini. Penggantian olinya itu setiap 30.000 sekali, ataupun mengganti olinya itu menggunakan oli sesuai standarnya juga, menggunakan SAE 140 GL5 gitu kan. Jangan dikasih yang lebih rendah ataupun yang lebih encer gitu. Apalagi ada yang ditambah grajen, apa yang ditambah serbuk kayu, ada yang ditambah pisang, ada yang ditambah paslin. Itu memang kalau menurut saya memang nggak mungkin, nggak dianjurkan ya, dan itu memang salah satu contoh pemikiran yang salah. Itu teman-teman, semoga ilmu yang sedikit ini ya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan untuk pemikiran-pemikiran yang salah tadi ya saya mohon maaf, ya sedikit-sedikit kita rubah lah, karena memang oli diciptakan memang ada batasannya, nggak ada yang abadi untuk kekuatannya, dan juga untuk yang namanya besi dan besi bergesekan itu pasti akan menimbulkan sisa atau residu, dan itu akan berputar bersama oli tadi. Kalau olinya sudah mulai kotor karena bercampur dengan residu-residu atau kotoran-kotoran sisa dari gesekan, ya otomatis kita akan ganti karena memang kekuatan dari oli itu berkurang, teman-teman. Oke, demikianlah untuk penjelasan yang dapat saya sampaikan kepada para driver, pada para juragan, atau kepada para pengurus kendaraan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua, dan kita lebih baik saling membagi ilmu ya, karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang berguna bagi orang lain, ilmu yang ditemukan bagi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.